Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi lanjutan setelah kemarin kita mempelajari SPLTV dan kemarin juga kita sudah mempelajari SPTLTV. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada fungsi. Nah, tentu saja Bapak yakin kalian sudah tidak asing dengan istilah fungsi, karena di SMP sudah diajarkan mengenai relasi dan fungsi. Pada video kali ini, Bapak akan memperkenalkan kepada kalian beberapa sifat dari fungsi yang nanti mungkin akan sangat berguna untuk kalian untuk mengidentifikasi fungsi tersebut termasuk pada jenis sifat-sifat yang seperti apa. Nanti di sini juga Bapak akan menjelaskan kembali istilah dari fungsi itu sendiri apa. Di modul 9 yang sudah Bapak bagikan, di sini banyak sekali kalian perhatikan titik-titik. Titik-titik ini nanti kalian bisa isi sesuai dengan hasil observasi kalian yang bisa kalian dapatkan dari internet ataupun dari buku. Di sini Bapak tidak mematok atau tidak mengharuskan sebuah jawaban yang sama persis dengan yang Bapak buat, tetapi nanti Bapak di sini hanya akan memberikan sedikit referensi saja. Jadi isi dari titik-titik ini silahkan kalian bisa inovasikan sesuai dengan pencarian kalian dan apa yang bisa kalian dapatkan. Minimal kalau kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu yang memuaskan pendapat kalian, nanti kalian bisa ikuti pendapat Bapak. Seperti itu aja. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada fungsi adalah titik-titik kosong ya, tidak ada. Nah, Bapak sudah buatkan sebuah definisi untuk fungsi. Jadi fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Ini adalah definisi yang Bapak buat sendiri. Jadi Bapak menggunakan istilah ini. Di beberapa sumber dia lebih lengkap dan lebih baik. Mungkin kalian bisa mencari, tetapi esensinya itu sama. Jadi fungsi itu adalah relasi. Dia harus relasi terlebih dahulu. Dan dia memiliki ciri-ciri khusus di mana setiap anggota domain. Jadi anggota domain itu harus memiliki pasangan tepat satu. Jadi selain memiliki pasangan domainnya, dia harus memiliki tepat satu. Dia tidak boleh memiliki dua relasi kepada kodomainnya. Jadi kalau satu anggota domain memiliki dua relasi di kodomain, maka dia jelas bukanlah fungsi. Jadi fungsi itu setiap anggota domain memiliki tepat satu. Jadi setiap anggota domain memiliki tepat satu tepat satu relasi pada anggota kodomain. Seperti itu. Jadi Bapak mendefinisikannya dengan cukup sederhana saja, di mana fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain. Setiap anggota domain memetakan, oh maaf ini kalimatnya salah ya. Ya, memetakan setiap anggota domain tepat satu. Ini tidak usah ada relasinya, betul yang tadi. Pada anggota kodomain. Jadi dia memetakan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Perkara nanti kodomainnya memiliki pasangan atau tidak itu urusan yang lain. Yang jelas fungsi itu didefinisikan dari daerah domainnya. Jadi setiap domain ini dia harus punya teman dan tepat satu. Jadi seperti ini. Satu. Jadi tidak boleh dari 2 ke A dan 2 ke C. Itu nggak boleh. Secara teori seperti itu. Itu adalah fungsi. Nah, itu adalah pertama definisi dari fungsi. Jadi fungsi adalah sebuah relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Silakan untuk definisi yang mungkin berbeda, Bapak persilahkan, tidak ada paksaan untuk kalian mengikuti definisi Bapak, dan cari definisi yang cukup baik, dan cukup menjelaskan lengkap, begitu ya. Nah, kita lanjutkan pada sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi di sini ada 3, yaitu pertama injektif, surjektif, dan bijektif. Jadi ada 3 sifat-sifat dari fungsi. Bapak tidak tahu ini sudah diajarkan di SMP atau belum, tetapi jika sudah, ya berarti kita mengulas lagi. Jika belum, mungkin nanti kita akan menemui hal-hal baru di sini. Begitu ya.
Oke, kita bahas dari yang injektif dulu. Apa itu fungsi injektif? Ya. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota himpunan daerah kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota domain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Jadi ini adalah sebuah fungsi, tetapi fungsinya memiliki aturan tambahan. Jadi kalau fungsi awal kan hanya setiap anggota domain harus punya relasi atau dipetakan tepat satu. Nah, syarat tersebut ditambahkan dengan syarat lain, di mana di sini anggota kodomain yang ini itu hanya boleh punya satu pasangan di domainnya. Jadi boleh kosong, ini kosong, tapi harus satu. Jadi tidak boleh ada yang bercabang. Nah, di sini ada contoh yang bukan kodomain. Bukan injektif. Nah, ini contoh yang bukan injektif, di mana ini adalah injektif karena setiap kodomain itu memiliki pasangan tepat satu. Ini juga sama. Jadi ini dari A ke sini kan hanya satu. Ini ke sini satu, ini satu. B tidak memiliki pasangan, tidak masalah. Yang penting setiap kodomain hanya punya satu pasangan di domain. Jadi syarat utamanya domain harus punya satu pasangan saja. Dari sini juga harus punya satu pasangan saja. Ada yang kosong tidak masalah. Nah, ini adalah contoh yang bukan injektif. Kenapa? Karena A itu memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan 2. Ini yang menyebabkan dia bukan bersifat injektif. Karena injektif itu selain syarat fungsi harus terpenuhi, ditambahkan sebuah syarat di mana kodomain itu juga harus hanya memiliki satu pasangan di domainnya. Itu adalah sifat injektif. Silahkan ini bisa nanti kalian isi. Jadi contohnya seperti apa injektif itu. Injektif seperti apa nanti bisa kalian masukkan di yang nomor 1. Oke, kedua kita lanjutkan pada fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Nah, ini. Sekali lagi untuk definisi, nanti kalian bisa cari di internet dan Bapak tidak mewajibkan kalian mengikuti definisi ini. Ini juga salah satu definisi yang Bapak cari dari internet dan bisa nanti kalian dapatkan definisi mungkin yang lebih baik dari ini. Silahkan nanti kalian bisa pause dulu lalu tuliskan jika kalian tidak menemukan definisi yang mungkin cukup baik untuk menjelaskan tadi fungsi injektif, dan ini kita menjelaskan fungsi surjektif. Oke, kita bahas. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini perbedaannya antara injektif dan surjektif. Kalau injektif tadi boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, tetapi dalam subjektif, setiap kodomain itu harus punya pasangan. Jadi dia mau nyabang dua seperti ini nggak masalah. Nah, ini tadi di injektif nggak boleh. Tapi dalam surjektif itu boleh. Tapi di injektif ada sisa boleh, di surjektif tidak boleh ada sisa di kodomain. Jadi kodomain semua anggotanya harus punya pasangan. Kalau ada yang tidak memiliki pasangan, maka dia tidak bersifat surjektif. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara injektif dan surjektif adalah kalau injektif tadi kita bahas bahwa boleh ada yang tidak memiliki pasangan, tetapi semuanya harus yang memiliki pasangan hanya boleh satu saja. Sedangkan pada dalam surjektif tidak boleh ada yang kosong di kodomainnya, tetapi diperbolehkan memiliki dua pasangan untuk domainnya. Kalau domain tentu saja karena ini fungsi berarti dia tetap harus satu-satu. Tidak boleh ada yang nyabang dua dari misalnya 3 ke B, 3 ke C. Itu jelas sudah menyalahi aturan dari fungsi itu sendiri. Begitu ya. Jadi selain sifat fungsi yang sudah kita bahas, di sini kita tambahkan bahwa untuk surjektif adalah semua anggota kodomain harus memiliki pasangan. Nah, lalu ada sifat ketiga yang disebut sebagai sifat bijektif. Apa itu sifat bijektif? Ya. Jadi bijektif ini adalah sebuah sifat
yang bisa disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Jadi kalau fungsi bijektif ada istilah lain yaitu fungsi satu-satu, di mana dia merupakan gabungan dari injektif dan surjektif. Artinya sifat-sifat injektif dan surjektif itu digabungkan. Nah, di sini ciri-cirinya paling gampang adalah karena setiap domain itu punya tepat satu kodomain, dan kodomain juga punya tepat satu domain. Jadi bolak-balik sifat fungsinya. Jadi kalau dibalik fungsi ini dikesinikan, maka ini akan menjadi fungsi juga. Misalnya pemetaan dari A ke B itu adalah fungsi, dari B ke A juga adalah fungsi. Itu adalah ciri-ciri dari fungsi bijektif. Sifatnya dia satu anggota di domain, pasti hanya ada satu anggota di kodomain. Tidak ada yang lain. Dan semuanya punya pemetaan. Dari sini juga semuanya punya pemetaan, tidak ada yang kosong. Nah, itu adalah sifat dari fungsi bijektif. Silakan nanti kalau misalnya belum menemukan definisi yang tepat, kalian bisa pause dulu video ini, lalu dituliskan untuk definisi ini. Gambarnya juga nanti bisa kalian masukkan di slot yang sudah Bapak siapkan untuk fungsi bijektif. Di sini ya. Seperti itu. Nah, ini fungsi bijektif kalian bisa masukkan di sini. Oke, kita lanjutkan pada unsur-unsur fungsi. Unsur-unsur fungsi, kalian pasti sudah kenal istilah domain, kodomain, range. 3 ya. Ada domain, kodomain, range. Silahkan kalian cari sendiri di buku SMP kalian. Harusnya ada. Lalu kalian bisa namakan di sini mana yang domain, mana yang kodomain, mana yang range. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifatnya dalam beberapa jenis fungsi tertentu. Jadi ada beberapa fungsi yang sudah memiliki istilah tersendiri, seperti contohnya ada fungsi linier, fungsi kuadrat. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut kita akan lihat atau cek sifatnya. Jadi tadi sifat kan ada 3, ada injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, kita akan lihat fungsi linier ini sifatnya apa, fungsi kuadrat itu sifatnya apa, kemudian nanti ada fungsi rasional, sifatnya seperti apa, fungsi eksponen, dan fungsi kubik. Nah, itu nanti akan kita cek sifat-sifatnya. Di sini Bapak sudah sediakan slot gambar. Silahkan nanti gambar yang akan Bapak tampilkan bisa kalian pindahkan ke sini. Jadi kalian gambar sendiri, gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari fungsi linier. Gambarnya seperti apa? Kalau kalian cari di internet, nah, kebanyakan gambarnya adalah garis lurus seperti ini. Bukan kebanyakan ya, seluruhnya. Seluruh fungsi linier itu gambarnya adalah garis lurus. Nah, sekarang kita akan coba definisikan menurut sifat-sifat yang tadi. Sekarang kita perhatikan adalah X dan Y-nya. X itu adalah domain, Y adalah kodomain. Kalau kita perhatikan, setiap anggota domain itu pasti memiliki pasangan di kodomainnya. Dan nanti setiap anggota domain itu pasti hanya akan ada satu saja. Contoh di sini misalnya, nah ini 6 ke sini, berarti kan ada min 2. 5 ke sini ada min 1. 4 ke 0, 3 ke misalnya di sini 1. Min 2 ke sini berapa? Dan pastinya nanti setiap anggota domain itu hanya akan ada satu-satu saja. Jadi untuk setiap anggota domain di X hanya akan ada satu pasangan di Y. Begitupun di Y hanya akan ada satu pasangan di X. Nah, dari situ sudah bisa kita simpulkan untuk fungsi linier dia itu bersifat bijektif. Jadi X itu kan adalah domain, Y adalah kodomain. Nah, saat kalian perhatikan setiap domainnya ini 1, di sini 1, tidak ada yang lain. Jadi 6 itu hanya pasangannya ke sini saja. Misalnya 6 pasangannya hanya ke 5 saja. Kalau kita tanyakan yang lain, misalnya 6 apakah punya pasangan yang lain? Tidak ada. Artinya, dia hanya akan memiliki, setiap domain akan memiliki satu pasangan kodomain, dan kodomain juga hanya akan memiliki satu pasangan domain. Itu yang menyebabkan dia bijektif sifatnya. Oke, gambar kedua. Nanti silakan gambar ini bisa kalian pindahkan atau buat di modul kalian masing-masing. Selanjutnya, fungsi
kuadrat. Nah, fungsi kuadrat bentuknya seperti ini. Menurut kalian, sifatnya seperti apa? Nah, di sini jelas dia setiap domain memiliki pasangan ya. Nah, sini, sini, sini. Oke. Nah, apakah dia bersifat injektif? Injektif itu syaratnya tadi adalah injektif bahwa setiap kodomain itu hanya memiliki satu pasangan saja. Begitu ya. Tapi ternyata di sini dia tidak memenuhi karena satu dia memiliki pasangan min 1 dan juga memiliki pasangan ini di sini sekitar 2 koma ini. Nah, itu yang menyebabkan fungsi ini bukan fungsi injektif. Jadi dia tidak memenuhi kriteria fungsi injektif, di mana fungsi injektif itu tadi setiap kodomain, jadi yang ini y-nya itu hanya boleh punya satu pasangan domain. Kosong nggak apa-apa, gitu. Yang penting dia memiliki satu pasangan saja, tetapi itu tidak terpenuhi karena kebetulan di sini kalau kalian lihat ada y, ada contohnya aja satu ini yang memiliki dua pasangan. Ini 1 koma, terus di sini sekitar 2 koma. Itu yang menyebabkan dia tidak injektif. Lalu apakah dia surjektif? Tidak juga. Kenapa? Sifat dari surjektif adalah setiap y itu harus punya pasangan. Kamu lihat saja di sini. Min 3 punya pasangan? Tidak ada pasangannya. Sehingga untuk setiap bilangan real, maka fungsi kuadrat adalah fungsi yang bukan injektif maupun bukan surjektif. Jadi kalau sebelumnya, apakah sifat dari fungsi kuadrat? Dia tidak injektif, dia juga tidak surjektif. Jadi untuk mengatakan sifatnya, kalian mengatakannya dia bukan injektif maupun bukan surjektif. Karena kalau kalian mengatakan dia bukan bijektif misalnya, kan bijektif adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Kalau kalian mengatakan dia bukan bijektif, dia bisa saja surjektif atau injektif. Tapi dia kebetulan bukan injektif, juga bukan surjektif, secara otomatis dia bukan bijektif. Tetapi kalian menuliskannya sifatnya seperti ini saja, bukan injektif maupun bukan surjektif. Itu adalah fungsi kuadrat. Nah, kita lanjutkan pada fungsi rasional. Gambarnya seperti ini, fungsi rasional. Dia ada istilah yang namanya garis asimtot. Nah, ini garis asimtot ini nih. Sebenarnya fungsi rasional ini kalau kita berbicara pada domainnya bilangan real, dia tidak memenuhi. Karena apa? Ada bilangan real di X yang nanti pasti tidak memiliki pasangan. Jadi fungsi rasional ini adalah fungsi yang cukup spesial. Jadi ada pengecualian. Nah, dia bersifat injektif. Jadi satu X dia hanya akan memiliki satu pasangan. Jadi ini X di sini, pasangan Y-nya di sini. Terus seperti ini. Tapi akan ada satu X yang tidak memiliki pasangan. Nah, itulah pengecualiannya. Di sini kalau kalian lihat angka 2 ini, dia tidak memiliki pasangan. Tepat pada garis asimtot ini, dia tidak akan memiliki pasangan. Nah, jadi kenapa Bapak mengatakan fungsi rasional adalah fungsi injektif dengan pengecualian? Karena nanti harus ada X yang dibuang untuk sebagai domainnya. Karena kalau tidak dibuang, dia tidak akan menjadi fungsi. Dia akan kehilangan predikatnya sebagai fungsi. Karena fungsi setiap domain harus memiliki pasangan. Begitu ya. Jadi untuk fungsi rasional gambarnya seperti ini. Nanti kalian bisa pindahkan. Terus sifatnya adalah sifatnya injektif tetapi dengan sedikit pengecualian. Next, yang selanjutnya adalah fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen bentuknya seperti ini. Fungsi eksponen itu yang misalnya fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini yang disebut fungsi eksponen. Gambarnya seperti ini. Apakah dia bersifat injektif? Ya, betul ya. Karena satu y hanya untuk satu pasangan saja x, tidak ada yang lain. Tetapi dia tidak bersifat surjektif. Kenapa? Karena ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini y yang dibawa ke sini kan dia tidak memiliki pasangan. Maka dia tidak bersifat surjektif. Dia hanya bersifat injektif saja. Next, yang terakhir ada fungsi kubik. Ya, fungsi kubik itu bersifat subjektif.
dia memenuhi syarat bahwa setiap kodomain itu memiliki pasangan. Jadi Y-nya, karena ini kan tidak terbatas, jadi dia dari bawah juga tidak terbatas, sampai atas pun tidak terbatas. Artinya, setiap Y itu pasti akan memiliki pasangan domain. Itu memenuhi syarat dari surjektif. Nah, hanya saja di sini ada Y yang memiliki dua pasangan. Jadi contoh ini, satu dia memiliki pasangan di sini sekitar 1 koma dan memiliki pasangan di sini sekitar 2 koma. Itu yang menyebabkan dia tidak bersifat injektif. Karena injektif itu syaratnya adalah setiap kodomain hanya punya satu pasangan domain. Kosong tidak masalah, tapi harus hanya satu saja. Sedangkan itu jelas ini tidak terpenuhi untuk sifat injektifnya. Dia hanya bersifat surjektif. Oke, demikian kita bahas mengenai sifat-sifat dari fungsi yang ada namanya injektif, surjektif, dan bijektif. Ini adalah teori dasarnya, jadi nanti mungkin akan dikembangkan pada banyak hal, pada keilmuan matematika. Jadi Bapak harap mungkin ini bisa membantu kalian ke depannya. Sekali lagi untuk materi ini Bapak tidak memaksakan mengikuti video ini. Jadi kalian bisa cari video-video lain atau mungkin sumber lain yang bisa lebih membangun pengetahuan kalian mengenai sifat-sifat dari fungsi. Tetapi mungkin ini bisa membantu beberapa orang, Bapak harapkan seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Pada video selanjutnya nanti Bapak akan bahas masalah domain fungsi. Jadi tidak setiap fungsi itu domainnya selalu seluruh bilangan real. Nah, contohnya tadi adalah fungsi rasional. Nah, ini, tadi kan Bapak bilang fungsi rasional itu adalah fungsi pengecualian. Jadi ada hal-hal yang harus dikecualikan agar dia berubah menjadi sebuah fungsi. Kalau semua bilangan X diterapkan, maka tentu saja dia tidak akan menjadi fungsi atau kehilangan sifat fungsinya sendiri. Dan itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.